Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali pada hari ini boleh bertemu dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini setelah sekian lama ya tidak bertemu oleh karena situasi dan tentunya kondisi pandemi yang kita sangat syukuri. Tuhan sudah tolong sehingga berangsur-angsur kita boleh mengalami kembali hidup yang normal. Dan hari ini juga bersyukur boleh bertemu dengan hambanya Bapak Pendeta Kris. Puji Tuhan, senang sekali boleh bertemu dan juga tentunya boleh melihat pekerjaan Tuhan lagi yang ada di tempat ini. Kendati pun memang kita harus tetap prokes yang ketat, namun izinkan saya untuk boleh membuka masker, boleh Bapak Ibu? Iya, karena supaya nafasnya lebih enak. Iya, puji Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk di dalam, memang minggu lalu kita bicara tentang atau memperingati Hari Raya Pentakosta. Dan hari ini secara khusus kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Dan tema bagi kita pada hari ini adalah setia diproses dan bertumbuh. Mari kita lihat Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Ayat 26 di bawah judul perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ayat yang ke-30 sampai 34 di bawah judul perikop perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Puji Tuhan, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Setia diproses dan bertumbuh. Jemaat yang kekasih, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Dan pada zaman itu, menggunakan perumpamaan merupakan hal yang lazim untuk mengajar. Dan perumpamaan akan menjadi sangat efektif dan gampang diingat ketika seseorang mendengarkan kebenaran ilahi. Maka ketika Tuhan Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan, tujuannya adalah
agar para pendengarnya mudah atau gampang untuk memahami dan juga gampang untuk mengerti, dan juga tentunya akan menolong dalam melaksanakan dalam kehidupan mereka. Karena ketika mengajarkan dalam perumpamaan, maka itu biasanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa, dengan hal-hal yang lazim, yang biasa terjadi, yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, termasuk oleh para pendengar yang ada pada waktu itu. Sehingga boleh dikatakan perumpamaan itu adalah hal yang biasa dilakoni atau biasa yang dilakukan. Namun kalau kita perhatikan, ada hal yang sangat penting sebagaimana yang ada di dalam ayat yang ke-33 dan 34. Dikatakan dalam ayat 33 dan 34, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Jadi perumpamaan yang disampaikan adalah sesuai dengan pengertian mereka. Namun kemudian dikatakan kepada murid-muridnya, ia mengaruniakan segala sesuatu secara tersendiri. Itu berarti bahwa perumpamaan merupakan berkat bagi mereka yang mau mendengar. Tetapi bagi orang yang mengeraskan hati, bagi orang yang bebal, bagi orang yang lambat untuk mendengar, maka perumpamaan justru menjadi pernyataan akan penghakiman daripada Allah. Sebagaimana kalau kita lihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 di Markus pasal 4 ini, dikatakan ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan ini. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi di satu sisi penyampaian dalam bentuk perumpamaan untuk supaya para pendengar bisa memahami, bisa mengerti dan gampang menangkapnya. Dan tentunya berujung kepada berkat yang daripada Tuhan. Berkat bukan dalam pengertian materi, tetapi berkat bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi bagi orang yang bebal, yang mengeraskan hati terhadap perumpamaan yang disampaikan, terhadap pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan, maka perumpamaan itu sekaligus merupakan pernyataan penghakiman daripada Tuhan sendiri. Itu nanti kita bisa bandingkan di dalam, ada di Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10, karena itu dikutip dari Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah membaca Markus di ayat yang ke-26 sampai 34. Maka jikalau kita perhatikan kedua perumpamaan yang ada di dalam perikop ini, di dalam Markus pasal 4 ini, maka di ayat 26 sampai dengan ayat 29 itu berbicara mengenai perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu di ayat yang ke-30 sampai 34 itu perumpamaan tentang biji sesawi. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi itu memiliki, atau kedua perumpamaan ini memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah berbicara tentang proses pertumbuhan dari hal yang kecil. Jadi persamaannya adalah tentang proses pertumbuhan dari hal yang kecil, dan hal yang kecil itu adalah benih. Benih itu sangat-sangat kecil, tapi bisa menjadi pohon yang sangat-sangat besar. Untuk itu kita akan merenungkan firman Tuhan ini berkaitan dengan tema kita ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu bicara tentang makna kerajaan Allah. Kita melihat
apa yang mau dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dikatakan dalam perumpamaan itu seperti kerajaan Allah itu seperti, kerajaan Allah itu seperti, ya. Nah, makna kerajaan Allah di dalam ayat yang ke-26 kita lihat di ayat yang ke-26 dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama atau seperti orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi kerajaan Allah seperti orang yang menabur benih ke tanah. Lalu di ayat yang ke-31 dikatakan, hal kerajaan Allah itu seumpamanya biji sesau yang ditaburkan di tanah. Ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berbicara tentang berbicara tentang kerajaan Allah, maka itu bukan berbicara tentang wilayah, tetapi Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang ke dalam dunia ini, dan kerajaan Allah itu sudah datang ke dalam dunia ini di dalam Yesus Kristus sebagai Raja yang menyelamatkan manusia. Dan kehadiran Yesus itu juga berarti kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka kehadiran Tuhan Yesus Kristus sekaligus mendemonstrasikan tentang kehadiran kerajaan Allah melalui seluruh hidup, karya dan pelayanannya ketika ia ada di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika orang melihat Yesus, mendengarkan tentang Yesus, berjumpa dengan Yesus, maka mereka juga telah mengalami kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Namun ada hal yang penting juga yang perlu kita pahami, yaitu bahwa kendatipun kerajaan Allah itu sudah hadir, kendatipun kerajaan Allah itu sudah datang di dalam Yesus Kristus, tetapi kerajaan Allah itu juga terus bekerja sampai sekarang dan sampai pada kesempurnaannya dan sampai pada kekekalannya. Kerajaan Allah itu bekerja secara rahasia, secara silent, dan itu berarti kerajaan Allah itu tetap ada dan terus berkarya kendatipun Yesus sudah naik ke surga. Dan ketika Roh Kudus turun ke dalam dunia ini, maka Roh Kudus terus bekerja dalam hati, dalam kehidupan manusia untuk menyatakan, untuk menghadirkan kerajaan Allah yang sudah pernah datang ke dalam dunia ini. Maka secara khusus ketika di dalam Markus pasal 4 ayat 26 dan ayat 31 ini bicara tentang kerajaan Allah, itu berarti bicara tentang kekuasaan Tuhan. Itu berarti bicara tentang pemerintahan Tuhan. Itu berarti berbicara tentang kerja kerajaan Allah. Itu berarti berbicara tentang kekuasaan dan kehebatan Tuhan, dan benih yang ditaburkan itu adalah berbicara tentang Injil kerajaan Allah. Sehingga kerajaan Allah itu seperti benih yang tidak terlihat. Kerajaan Allah itu juga adalah firman Tuhan itu sendiri, yang seperti benih yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi terus bergerak, terus bertumbuh dalam kemahakuasaan Sang Raja kerajaan Allah itu sendiri. Karena benih itu ada kehidupan,
Itulah sebabnya dalam Roma 1 ayat 16 katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Maka benih Injil, firman Allah itu adalah kekuatan Allah. Di dalam benih itu ada kehidupan. Itulah sebabnya benih kemudian bisa tumbuh. Dan di dalam pertumbuhan itu tentunya ada proses, bukan? Tidak mungkin benih yang tumbuh simsalabim langsung jadi pohon yang besar. Bahkan sejenis toge sekalipun yang hanya 2 atau 3 hari, dia melalui proses untuk sampai menjadi toge atau kecambah. Itu berarti dalam pertumbuhan kita tidak bisa lepas dari yang namanya proses. Pertumbuhan ada prosesnya. Maka bagian yang kedua, yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa makna daripada kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu seperti seorang yang menaburkan benih. Dan yang kedua, bahwa makna daripada kerajaan Allah itu sendiri, bahwa kerajaan Allah itu berada pertumbuhan, benih itu ada pertumbuhan. Maka di dalam ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28 dikatakan bahwa lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Yang ketiga, ya, yang pertama benih yang ditanam itu kemudian dia mengeluarkan tunas, lalu kemudian tunas itu makin tinggi, lalu tunas itu mengeluarkan tangkai, lalu tangkai itu mengeluarkan bulirnya, kemudian bulirnya itu menghasilkan butir-butir yang penuh, dan kemudian menghasilkan buah yang siap untuk dipanen. Demikian juga di ayat yang ke-32 kita lihat proses daripada pertumbuhan. Dikatakan pada ayat yang ke-32 bahwa benih yang ditaburkan itu ia akan tumbuh dan kemudian ia akan menjadi besar, lalu mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga kemudian ia menjadi sangat besar, sehingga burung-burung pun dapat membuat sarang dari benih yang kecil. Itu berarti benih yang bertumbuh melalui proses dan tidak instan. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki zaman yang serba cepat. Segala sesuatu serba cepat. Maka kita perhatikan anak-anak kita pun seringkali maunya langsung cepat. Dan mereka seringkali tidak mau melewati proses. Zaman begitu cepat berubah. Segala sesuatunya maunya instan. Susu pun jadi instan sekarang. Mie yang dulu harus diproses dengan susah, sekarang tinggal diseduh dengan air panas pun langsung instan bisa dimakan. Nasi yang dulu harus cari kayu bakar, kemudian harus nyalakan api, harus diolah sedemikian rupa, sekarang tinggal pencet rice cooker, jadi setengah jam langsung matang. Dari makanan sampai informasi pun kita maunya instan. Kalau dulu kita untuk dapatkan berita bagaimana? Untuk dapatkan berita kita harus tulis surat, kita harus tunggu surat itu 1 minggu, atau bahkan kalau jaraknya jauh 1 bulan baru bisa diterima suratnya, baru kita bisa dapat beritanya. Kemudian kita balas lagi 1-2 minggu atau 1 bulan baru orang yang mengirim surat dapat lagi berita. Kalau sekarang ketika WA dikirim 5 menit belum dibalas, rasanya lama minta ampun. Betul?
kita masuk pada hal yang segala sesuatu inginnya instan, sehingga berpengaruh kepada seluruh lini kehidupan kita. Cari pacar pun sekarang maunya instan. Cari istri atau suami pun instan. Maka juga perceraiannya pun juga instan terjadi. Gampang terjadi. Karena mau yang gampang, mau yang cepat. Segala sesuatu maunya cepat terjadi. Sehingga orang tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha, tidak mau melewati proses. Termasuk dalam beribadah pun kita maunya instan. Apalagi dengan masalah pandemi ini. Padahal Alkitab bilang lebih baik 1000 hari di pelataran Tuhan daripada 1 hari di tempat-tempat lain. Tapi orang juga beribadah maunya cepat, maunya cepat firman Tuhannya maunya cepat. Karena memang sekarang zamannya instan dan kita tidak mau lagi mendengarkan yang bagaimana itu tentang proses. Itulah sebabnya kita kemudian umat Tuhan, jemaat Tuhan keliling dari satu gereja ke gereja yang lain untuk dapatkan firman Tuhan yang diproses oleh hamba Tuhannya dengan cepat, tanpa persiapan, dengan sungguh-sungguh, tanpa persiapan mati-matian, sehingga firman Tuhan isinya tentang berkat-berkat, diberkati. Dan sekarang kita lihat buktinya hamba-hamba Tuhan yang terus hanya bicara tentang diberkati, bagaimana nasib hidup mereka. Untuk hal-hal yang rohani pun kita ingin instan. Berdoa maunya cepat-cepat. Baca Alkitab saat teduh maunya cepat-cepat, maunya instan. Iman kita pun kita pikir bisa bertumbuh secara instan. Itulah sebabnya karena kita mau instan, mau cepat, nggak mau melewati proses pertumbuhan. Itulah sebabnya maka kemudian jalan-jalan pintas diambil untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi harus melewati penderitaan, melewati susah dan payah untuk mendapatkan hasil. Tapi yang pasti akan ada hasilnya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mau mengikuti proses dan tidak mau sabar, maka hasilnya pasti akan abal-abal dan gampangan. Tapi kalau kita melewati proses, maka pasti hasilnya akan memuaskan. Dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam kita beribadah, dalam kita berdoa, dalam kita membaca Alkitab, dalam kita bertumbuh dalam iman kita, maka itu juga harus melewati proses untuk bisa bertumbuh. Jangan mau yang cepat-cepat saja, jangan yang mau instan, karena biasanya atau seringkali instan justru ada efek-efek sampingan. Tetapi kalau kita melewati proses, maka kita akan merasakan betapa sulitnya, betapa susahnya, dan kita akan cakap untuk menghadapi setiap persoalan. Kenapa orang-orang yang sukanya dengar khotbah yang instan-instan, yang bagus-bagus secara telinga saja, dia akan ketika menghadapi persoalan, pergumulan, dia tidak akan kuat menghadapinya. Dia tidak akan menjadi pribadi yang tangguh. Kenapa? Karena semuanya dia dapatkan ingin cepat. Itulah sebabnya kemudian berlalu begitu saja. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benih firman Tuhan itu memang harus ditabur. Dan ketika ditabur, dia harus melewati proses. Dia harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan akhirnya dia harus menghasilkan buah. Dan untuk itu kita perlu sabar. Untuk itu perlu ketaatan. Untuk itu perlu kesetiaan untuk menjalani proses. Untuk kita bertumbuh ke arah Dia. Bertumbuh untuk menikmati segala kehebatan, kebesaran, kerajaan Allah itu sendiri. Dikatakan easy come, easy go. Sesuatu yang mudah didapat akan juga mudah untuk hilang. Gereja-gereja Tuhan juga seringkali ketika dibuat gereja maunya langsung cepat, mau langsung besar.
Kita juga seringkali gereja-gereja pikir, wah yang besar itulah, yang banyak itulah, yang bertumbuh hebat. Dan kita lupa bahwa semuanya melalui proses. Memang saat ini mungkin di seluruh dunia ini pada waktu yang bersamaan saat ini ada ribuan, ada ratusan, ada miliaran, ada triliun di atas triliun benih yang jatuh di tanah di seluruh dunia ini. Tapi hanya akan ada benih-benih tertentu yang akan bertumbuh dan akan menjadi besar dan akan menjadi berkat dan akan menghasilkan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita juga tidak mengikuti budaya instan. Kendati pun instan juga itu sesuatu yang baik ya untuk hal-hal tertentu. Tapi dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita merenungkan firman Tuhan, untuk kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang tough, yang kuat, iman kita menjadi iman yang besar. Orang seringkali katakan, bagaimana sih kok imannya kuat sekali? Iman untuk kuat itu dia memang harus melewati proses dan terlalu banyak kesaksian. Oleh karena diproses sedemikian rupa, maka kemudian menghasilkan emas yang cemerlang, emas yang murni. Dan untuk menghasilkan emas yang murni, dia harus dibakar dulu, dia harus digosok dulu, supaya menghasilkan emas atau permata yang murni. Untuk supaya kita bisa muncul sebagai pribadi-pribadi pemenang, maka tidak simsalabim lalu kita nyanyi, kita umat pemenang, kita lebih dari pemenang, lalu kita bisa jadi pemenang. Kalau tidak melewati proses untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, untuk baca Alkitab, untuk memberi waktu merenungkan firman Tuhan, maka mana mungkin benih itu bisa tumbuh? Bagaimana mungkin firman Tuhan itu bisa tumbuh di dalam kehidupan kita? Yang berikutnya, proses daripada pertumbuhan yang perlu kita ketahui, sebagaimana ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-32. Dikatakan, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan seterusnya. Dan lalu dikatakan, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Lalu juga ayat yang ke-32 tadi dikatakan, apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran. Jadi bagaimana ia tumbuh tidak ada satupun yang tahu. Jadi hal yang penting yang perlu kita pahami, yaitu bahwa proses pertumbuhan benih itu yang mengerjakan adalah Allah sendiri. Allah yang mengerjakannya. Bagian kita melakukannya, mengerjakannya dengan setia. Setia artinya dengan sabar, artinya juga dengan tekun. Dan Allah yang mengerjakan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani proses hidup rumah tangga kita, dalam kita melihat proses pertumbuhan anak kita. Kita bisa melakukan apapun, kita bisa berikan dia makanan yang bergizi, kita bisa berikan dia sekolah yang baik, kita bisa berikan dia fasilitas yang baik. Tetapi dengarkan baik-baik bahwa pertumbuhan anak-anak kita itu yang mengerjakan adalah Allah. Maka jangan pernah melepaskan anak kita dari Allah yang hidup, yang akan menolong ia untuk bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Proses untuk membetulkan istri atau suami, ataupun juga proses untuk membesarkan gereja kita, proses untuk membuat hati kita bertumbuh, proses untuk membuat pekerjaan kita makin berkembang, proses untuk membuat usaha kita makin bertambah-tambah, itu yang mengerjakan adalah Allah sendiri. Maka jangan pernah lepaskan diri kita dari
Allah, karena yang memberi kehidupan pada benih itu adalah Allah, yang memberi kehidupan kepada kita, yang memberi kehidupan kepada anak-anak kita, memberi kehidupan kepada keluarga kita, memberi kehidupan pada jemaat ini. Itu adalah Allah sendiri. Kita menaburkan benih, tetapi yang mengerjakannya itu adalah Allah. Sehingga ketika benih itu besar, ketika gereja itu besar, ketika anak kita berhasil, ketika rumah tangga kita berhasil, ketika pekerjaan kita berhasil, kita tidak akan katakan karena saya, tapi kita tahu bahwa Tuhanlah yang mengerjakannya itu bagi kita. Dan yang berikutnya, dalam menjalani proses demi proses untuk mengalami pertumbuhan, maka tadi butuh kesetiaan. Kalau nggak pernah setia di satu gereja, bagaimana mungkin bisa bertumbuh? Kalau nggak pernah setia melayani di satu tempat, bagaimana mungkin bisa melihat hasil? Kendati pun mungkin tidak instan seperti gereja di tetangga sana. Kendati pun mungkin tidak instan, tidak cepat, tidak langsung jadi seperti rumah tangga yang di sebelah sana. Tetapi dengarkan baik-baik. Kesetiaan, ketaatan, kesabaran itu pasti akan menghasilkan kebaikan. Pasti akan menghasilkan hal yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah membandingkan diri kita dengan siapapun. Karena yang mengerjakan pertumbuhan itu adalah Allah. Dan Allah tahu setiap kita. Dan Allah paham setiap kita. Maka jangan pernah bingung dengan tetangga sebelah. Jangan pernah bingung dengan orang di tempat sana yang mungkin mereka bisa lebih hebat, lebih berhasil secara materi dalam hidup kita. Karena Tuhan yang mengerjakannya adalah Tuhan yang tidak mungkin keliru untuk mengerjakan proses demi proses dalam hidup kita. Dan dengarkan baik-baik bahwa di dalamnya Tuhan mau ada ketaatan, kesabaran, ketertundukan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka kesetiaan pasti akan menghasilkan buah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu di atas semua hal tadi, maka bagian yang ketiga yang harus kita pahami adalah bahwa waktu Allah berbeda dengan waktu manusia. Tuhan yang mengerjakan pertumbuhan, yang memberikan pertumbuhan, maka waktu Allah itu berbeda dengan waktu kita. Kita seringkali mau cepat anak kita langsung baik. Sehingga kalau dia nakal, kalau dia ini, waduh, kita kemudian bingung. Kemudian kita berpikir sudah tidak ada harapan bagi dia dan sebagainya. Saya juga menangani anak-anak yang ada di panti, anak-anak jalanan, anak-anak. Wah, kalau lihat mereka bagaimana mungkin lihat anak ini, barusan satu anak lagi ada berulah buat ini, buat itu, berulang kali. Aduh, kayaknya udah nggak ada harapan. Udahlah, kita singkirkan saja dia. Udahlah, pulangkan saja. Udahlah, nggak bisa bertanggung jawab lagi dengan dia dan sebagainya. Kita seringkali berpikir bahwa kita ingin supaya dia cepat berubah, dia cepat jadi. Tapi seringkali Tuhan mau kita taat, kita lihat, kita setia, dan terlalu yakin bahwa Tuhan yang mengerjakan itu dalam hidupnya pada suatu waktu nanti. Anak-anak kita, orang-orang yang mungkin kita lihat, kenapa dia nggak berubah, kenapa begini terus hidup saya, kenapa saya sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kenapa begini, begitu, dan begono, dan seterusnya. Tapi dengarkan baik-baik, waktu Tuhan bukan waktu kita. Pertumbuhan adalah karya Allah sendiri. Dan penilaian terhadap pertumbuhan itu adalah dari Allah. Kita berpikir, atau ya seringkali kita berpikir bahwa wah, nilainya kalau
anak kita sudah bisa seperti ini, kalau jemaat saya sudah seperti ini, kalau gereja saya sudah sebesar seperti ini, maka itulah nilai pertumbuhan dari gereja kita. Kalau rumah tangga saya sudah seperti begini, kalau hidup saya sudah seperti ini, inilah nilai pertumbuhan. Terlalu kecil kalau kita mengukurnya seperti itu. Karena penilaian itu mungkin bagi orang sepele, mungkin bagi orang apa-apaan ini. Apa yang dikerjakan oleh Ibu Vera sih? Apa yang dikerjakan oleh Pak Kris sih? Apa yang dikerjakan sih untuk semua? Apa sih? Aduh, ini nggak ada artinya, ini kecil, ini nggak ada artinya. Apa yang dikerjakan ini hal-hal yang biasa, yang sepele. Tapi dengarkan baik-baik. Penilaian atas apapun yang kita kerjakan itu dari Tuhan, dan Tuhan gak mungkin keliru menilai kita. Dan penilaian Tuhan itu pastinya berbeda dengan penilaian manusia. Maka jangan pernah takut hidup ini. Jangan pernah rasa minder, jangan pernah rasa kurang, jangan pernah rasa wah saya begini, saya begitu, keluarga saya begini, anak saya udah terlanjur begini, istri saya begini, suami saya udah gak ada harapan lagi dan sebagainya, ekonomi saya, usaha saya, dagang saya, ya kesehatan saya sudah seperti ini, ya udahlah gak bisa lagi seperti ini. Jangan pernah berhenti untuk setia kepada Tuhan. Karena penilaian pertumbuhan adalah dari Allah sendiri. Jangan pikir bahwa sesuatu yang kelihatan wow, bisa begini, bisa begitu dan sebagainya, wah berarti dia bertumbuh, dia hebat dan sebagainya. Enggak. Tuhan yang memberikan penilaian. Bagi saya dan saudara adalah setia dalam proses. Bagi saya dan saudara berlaku setia dalam proses. Jalani hidup kita dalam mengikut Tuhan. Kita lakukan hal yang baik, kita ikuti firman Tuhan. Firman kita dengarkan, kita baca Alkitab, biarkan benih itu terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan sabarlah ketika kita sedang dalam proses. Tapi saya nggak sanggup Tuhan. Mungkin harus ada air mata. Mungkin harus ada kesedihan. Tapi dengarkan baik-baik. Kesetiaan kita dalam mengikuti proses pembentukan daripada Tuhan. Pasti ada akibatnya, pasti ada hasilnya. Maka bagian yang keempat adalah hasilnya. Yang pertama, kita melihat di ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32. Di ayat 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Kalau kita berani menjalani proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, walaupun ukuran manusia sepertinya lama, tapi kalau kita setia menjalani proses itu, maka kita akan menuai hasilnya. Dikatakan orang itu akan segera menyabit karena musim menuai sudah tiba. Maka ia akan mendapatkan hasil yang signifikan. Dia akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sehingga kemudian dikatakan juga pada ayat 32 bagian C, dikatakan burung-burung pun bersarang di pohon, di biji sesahu yang ditanam itu, bertumbuh menjadi besar, daun-daunnya besar, sehingga burung-burung pun bisa bersarang. Akibat orang yang sedia diproses dan setia diproses untuk mengalami pertumbuhan, maka dia juga akan menikmati hasilnya, dia juga akan menikmati kebaikannya, dan dia juga akan menikmati pertumbuhannya, dia juga akan menikmati buah-buah yang manis, bahkan dia juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Burung-burung pun bersarang padanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pun telah pernah melewati proses, bukan? Apakah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini simsalabim 33,5 tahun langsung mati, kubur, lalu bangkit? Tidak, bukan? Tuhan Yesus pun harus melewati proses dari masih dalam kandungan pun. Lewat proses kemudian dilahirkan, bertumbuh menjadi kanak-kanak, lalu kemudian menjadi dewasa.
setelah umur 30 tahun kemudian Tuhan Yesus pun melewati proses hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus pun melewati proses untuk dicambuk, ditendang, diludahi, dipakaikan mahkota duri. Dia harus melewati jalan Via Dolorosa, di jalan-jalan di Yerusalem menuju ke Bukit Golgota. Sepanjang perjalanan dia diproses dengan disesa, dicambuk, ditampar, kemudian diludahi, bahkan ditendang sampai ke Bukit Golgota pun. Di atas Bukit Kalvari itu juga Tuhan Yesus kemudian disalibkan. Dia harus dipaku, dia harus ditusuk lambungnya, dan darahnya harus tercurah setetes demi setetes. Maka kemudian dia juga harus melewati proses, harus mati seperti benih yang tumbuh. Kalau benih itu tidak mati, maka dia tidak akan tumbuh. Kalau kita tidak mematikan segala keegoisan kita, kalau kita tidak berani mematikan segala kejahatan kita, kalau kita tidak berani mematikan segala dosa dan kejahatan dan pelanggaran dan semua gaya-gaya hidup yang tidak memuliakan nama Tuhan, maka dia tidak akan tumbuh. Yesus melewati proses sampai mati, bahkan bukan hanya sampai mati, tapi juga sampai dikuburkan dan bangkit hari ketiga, hidup dan menang, mengalami kebenangan yang gilang gemilang, dan melewati proses sejak dari Taman Getsemani ketika ia bergumul mati-matian di situ. Bahkan keringat pun seperti tetesan darah, bergumul antara kehendak Allah, mengikuti taat setia dengan kehendak Allah Bapaknya, atau dia tidak mau melakukannya. Pergumulan itu, proses itu dijalani terus sampai di atas kayu salib, bahkan sampai mati dan dikuburkan. Tetapi akibat daripada kesetiaan melewati proses, akibat ketaatan melewati proses, maka di balik kesetiaan, di balik ketaatan ada kemenangan yang gilang gemilang. Lalu kemudian Yesus bangkit hidup dan menang, bahkan kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita harus melewati proses dalam hidup ini, nggak usah bingung, karena Tuhan Yesus pun telah pernah melewati proses, dan ujungnya pasti akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita terus mau berkata, Tuhan, ini hidup saya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya mau tetap setia. Saya baru pulang dari pelayanan mission trip di Soe, NTT, ke kampung-kampung, ke pedalaman-pedalaman, ke tempat-tempat di mana sudah menjadi incaran untuk kampung-kampung itu dimualafkan. Dari ujung-ujung naik sampai 20 hari penuh non-stop, tiap hari ke desa-desa, melewati perjalanan yang sangat sulit, naik pick up, ke banting sana ke banting sini karena batu-batu yang besar, terus sampai ke ujung-ujung, terus sampai masuk di tempat-tempat yang orang-orang belum pernah datang, kita datang sampai ke sana. Lembaga-lembaga lain belum pernah datang, kita datang ke sana. Dan selalu kami katakan, ingat baik-baik, jangan pernah meninggalkan Yesus, tetap setia dengan Yesus. Kendati pun kamu harus menderita, kendati pun mungkin kamu tidak bisa punya modal seperti yang ditawarkan oleh orang-orang dari luar sana untuk memberikan modal, untuk menyekolahkan kamu supaya kamu bisa berhasil dan bisa punya gelar, supaya kamu bisa punya modal. Tapi kemudian kamu harus meninggalkan Tuhan Yesus. Dengarkan baik-baik, walaupun kamu harus mengikut Yesus, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, tapi jaminan hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu sangat penting. Segala keinstanan dunia ini begitu gampang untuk membuat kita berubah setia kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang memble dalam iman pada Tuhan, tapi mari menjadi pribadi-pribadi yang tough untuk iman kita, tetap setia. Tapi saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kenapa saya menderita? Saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kenapa sakit penyakit saya tidak juga sembuh?
Saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kenapa begini, begitu, kenapa saya difitnah, kenapa saya mengalami ini, mengalami itu, dan sebagainya. Dengarkan baik-baik, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa itu semua Tuhan sedang mengerjakan proses untuk memurnikan iman kita, untuk sampai kepada iman yang gilang gemilang, untuk mencapai kesempurnaan di dalam kekekalan di surga nanti. Amin. Oleh sebab itu, mari kita terus hidup untuk Tuhan. Mari kita juga melayani Tuhan. Karena kalau kita lihat di Matius pasal 25, hamba yang dikatakan, yang tentang talenta, hai hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat itu adalah hamba yang tidak mau melayani. Jadi mari jangan jadi jemaat yang jahat, jemaat yang tidak melayani. Mari menjadi umat Tuhan yang melayani, bukan umat Tuhan yang jahat. Jadi kalau kita perhatikan di situ, orang yang tidak mau melayani itu adalah orang yang jahat. Oleh sebab itu, mari kita terus menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang juga mau melayani, mau mengerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin. Sekecil apapun itu, mari kita kerjakan itu dengan setia dan sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan melakukan bagiannya. Mari kita lakukan bagian kita, yang main musik, lakukanlah bagiannya dengan sebaik mungkin. Yang menjadi MC, yang menjadi singer. Wah, ketemu dengan Pak Santo ya. Tapi ya puji Tuhan. Ternyata bisa jadi singer sih ya di depan. Luar biasa. Apapun juga yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan untuk keluarga kita, lakukan itu. Walaupun kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, kelihatannya nggak berarti jadi penerima tamu, pembawa kantong kolektor. Apalagi hal-hal yang kecil di rumah kita, mungkin kita ajak anak kita untuk berdoa, ajak anak keluarga kita untuk baca Alkitab. Kelihatannya sepele, di luar sana juga nggak melakukan seperti itu. Kelihatannya kecil, tapi mari kita lakukan itu, lakukan, karena Tuhan akan melakukan bagiannya, dan lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan terlalu sanggup untuk mengerjakannya. Amin ya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari juga beri hidup kita, karena Tuhan sudah memberikan kita hidup. Dan di dalam hidup kita ada benih yang hidup. Dan Allah akan mengerjakan itu bagi kita, bagi saya dan saudara. Sebagaimana tadi saya katakan, mari hidup untuk Tuhan, dan mari hidup untuk melayani Tuhan. Melayani itu bukan satu kesempatan, tapi melayani itu adalah suatu keharusan. Proses itu bukan satu yang berjalan begitu saja, tapi proses itu adalah keharusan yang harus kita jalani dalam hidup ini. Pertumbuhan itu bukan sesuatu yang mudah-mudahan, tapi pertumbuhan itu adalah suatu keharusan dalam kehidupan kita, karena Tuhan pasti akan menuntut hasil, dan Tuhan akan melihat buah. Jangan sampai seperti Tuhan Yesus lihat pohon ara yang tidak berbuah lalu dikutuk dan mati. Tentunya kita mau menjadi orang-orang yang pada waktunya dihargai oleh Tuhan. Marilah hambaku yang baik, engkau telah melewati proses demi proses, engkau telah mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, dan sekarang nikmati segala kebaikan yang telah kusiapkan, bukan hanya di dunia ini saja. Karena kerajaan Allah yang hadir, Tuhan Yesus hadir di dunia ini, maka kerajaan Allah, suasana kerajaan Allah itu orang yang melewati proses, orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan, dia akan terus, dia sudah bisa mulai menikmati suasana kerajaan surga itu. Dia menikmati kebahagiaan, dia menikmati kedamaian, dia menikmati kepuasan. Kendati pun dia nggak bisa punya seperti orang lain, tapi hidupnya puas, dia melayani puas, dia melakukan segala sesuatu karena dia tahu bahwa di ujungnya ada pemenuhan janji Tuhan yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Berlaku adalah SETIA, setia. Mari kita katakan di kiri kanan kita, setia. Yang dibutuhkan dari seseorang adalah kesetiaan. Jadi kalau berumah tangga ada pernak-perniknya, jangan lalu kemudian udahlah ambil jalan pintas, ya kan, lalu mulai lirik rumput tetangga. Tapi mari kita setia. Tapi saya udah menangis untuk suami saya terus menerus, tapi dia nggak berubah-berubah.
Tuhan bilang setia, engkau akan melihat hasil. Pasti engkau akan melihat hasil. Jangan pernah ambil jalan pintas, jangan pernah potong kompas atas karya Tuhan. Karena Tuhan berkarya secara ajaib. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Penilaian datangnya daripada Tuhan. Setia dalam proses, dan mari kita terus melayani Tuhan dalam hidup kita, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Dan saya minta untuk Elizabeth boleh menyanyikan satu pujian. Elizabeth ini anak saya juga, banyak anak. Ya, ada mahasiswa STT Providensia Konsentrasi Anak karena Yayasan Pelayanan Anak Kalvari cabang Bekasi. Juga saat ini ada sekolah teologi untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang kemudian expert atau ahli dalam bidang pelayanan anak, sehingga mereka juga bisa memenangkan, segera merebut sebanyak mungkin anak bagi Kristus. Sekarang sudah semester 8, boleh oke. Nanti setelah itu saya semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk melayani Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Sebuah kesempatan dalam hidupku melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima
kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Ya, puji Tuhan, melayani adalah keharusan bukan kesempatan. Dan ada upah yang menantikan di surga bagi saya dan saudara berlaku setia. Karena kalau kita setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan dan memberikan hal-hal yang besar. Dan cara kerja kerajaan Allah itu senyap, cara kerja kerjaan Allah itu seperti rahasia, tetapi itu dahsyat akibatnya. Tiba-tiba kita kaget, wow. Ya, oleh sebab itu mari tetap setia diproses oleh Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah pernah mengajarkan dan memberikan perumpamaan. Dan hal itu sangat-sangat penting bagi kami, kendati pun di dunia sekarang ini segala sesuatu dilakukan dengan begitu cepat. Perubahan-perubahan yang ada, kemajuan-kemajuan teknologi membuat kami juga seringkali berpikir cepat dan ingin segala sesuatu cepat dan instan. Padahal ada hal-hal di mana Tuhan ingin memproses kami, dan untuk itu kami mau taat dan setia melaksanakannya, karena Tuhan pasti akan memberikan pertumbuhan. Dan kami pasti juga akan menikmati hasil yang Tuhan telah sediakan, upah yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami juga menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan menghasilkan buah, yaitu menghasilkan jiwa-jiwa untuk melayani Tuhan dengan setiap yang Tuhan percayakan, kemampuan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini di hati dan hidup kami, dan bantulah kami ya Roh Kudus agar kami sanggup untuk melakukannya, karena dengan kekuatan kami sendiri sangat mustahil kami bisa melakukannya dan mengerjakannya dan melewati proses ini. Tapi kami percaya ada kekuatan yang dahsyat
itulah Roh Kudus yang telah pernah dicurahkan untuk memberikan kepada kami kemampuan dan keberanian untuk terus menjalani proses pertumbuhan kami sampai pada kesempurnaan dan untuk kekekalan nanti. Dipermuliakan Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.